Alhamdulillah wa syukrulillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Malam ini kita tidak meneruskan bahasan yang biasa di kitab Bulughul Maram. Malam ini kita sedikit mengenal 3 amalan penyebab orang tidak ke surga. Saya tulis di makalah 3 amal penyebab dicabutnya rahmat dan maghfirah Allah. Ketika orang tidak dapat rahmat dan maghfirah Allah, berarti ia tidak bisa ke surga. Makanya saya tadi katakan 3 amal penyebab orang tidak ke surga. Titik pertama di makalah Rawa al-Bukhari an Aisyah, la yadkhulu ahadan amaluhul jannah. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala ana illa ayyataghammadani Allah bimaghfiratin wa rahmatin. Imam Al-Bukhari meriwayatkan satu hadis yang bersumber dari sahabat Ibu Aisyah radhiyallahu an, la yadkhulul jannah ahadan, la yadkhulu ahadan amaluhul jannah. Tidak akan masuk surga seorang pun mengandalkan amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, begitu juga engkau wahai Rasul? Qala, Rasul bersabda, wala ana, begitu juga aku. Illa ayyataghammadani Allah, kecuali Allah memberi aku bimaghfiratin wa rahmatin, rahmat dan maghfirah. Satu hadis riwayat Al-Bukhari ini menjelaskan kepada kita bahwa rahmat dan maghfirah yang Allah berikan kepada seseorang itu menjadi penyebab dia bisa ke surga. Dan jika orang tidak dapat rahmat dan maghfirah Allah, diyakini dan dipastikan dia tidak bisa ke surga. Kenapa? Karena orang bisa ke surga termasuk tingkat Nabi sekalipun hanya dengan rahmat dan maghfirah Allah. Jadi jangan berbangga hati dengan banyak amal. Jangan pesimis karena sedikit amal. Yang harus pesimis itu kalau kita tidak bisa mengikuti dan mencontoh Rasul dalam beramal. Nah, ini yang harus pesimis. Kenapa? Kalau kita lihat apa yang Allah ajarkan kepada kita melalui ayat-ayatnya, orang mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah itu syaratnya cuma mentaati Allah dan mengikuti Rasul. Saya ulang,
orang dapat rahmat dan magfirah Allah kalau dia mentaati Allah dan mengikuti Rasul. Nanti boleh dibaca dalil qat'inya surat Ali Imran ayat 31 juga ayat 132. Surat Ali Imran saya tidak tulis di makalah. Surat Ali Imran ayat 31 dan surat Ali Imran ayat 132. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Itu bahasanya ya. Coba simak baik-baik ini bahasanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Ini Rasul yang bersabda. Ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosamu. Ini magfirah. Wa ati'ullah, dan taatilah Allah, war rasul, dan Rasul, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kamu dapat rahmat. Ini adalah rahmat. Ini ada di surat Ali Imran 31 dan Ali Imran 132. Siapapun ingin magfirah dan rahmat Allah, syaratnya mentaati Allah dan mengikuti Rasul. Makanya kalau kita lihat dari keterangan-keterangan di atas, jadi bukti dan dalil orang yang sedikit amal bisa ke surga. Sementara sebaliknya orang yang banyak amal belum tentu ke surga. Karena yang menentukan surga atau tidaknya seseorang tergantung dapat rahmat dan magfirah enggak. Begitu. Saya pernah sampaikan di pengajian sini, ada orang yang masuk surga tapi tidak pernah sholat 1 rakaat pun. Ada yang masih ingat siapa orangnya? Siapa? Siapa? Amr bin Sabit. Itu Amr bin Sabit itu kalau dihitung dari segi amal, barangkali sholatnya lebih banyak kita. Saumnya lebih banyak kita. Kenapa Amr bin Sabit belum pernah sholat 1 rakaat pun? Amr bin Sabit belum pernah melakukan saum 1 Ramadan pun. Kenapa? Sampai Abi Hurairah mengadakan teka-teki di kalangan para sahabat. Yang ini dimuat dalam kitab Fathul Bari juz ke-6 di halaman 105. Ini di titik kedua saya tulis, qala Abu Hurairah akhbiruni an rajulin dakhalal jannah lam yusalli salatan. Kata Abi Hurairah, beritahukan kepadaku mengenai seorang laki-laki yang masuk ke surga tapi tidak pernah sholat 1 rakaat pun. Summa yaqulu, kemudian Abi Hurairah mengatakan, huwa Amr bin Sabit, dialah Amr bin Sabit, orang Madinah dari kalangan Bani Abdul Ashal. Dia terbunuh di saat perang. Ada yang masih ingat perang apa? Perang apa?
perang Uhud. Karena dia masuk Islam di saat terjadi perang Uhud itu. Yang di dalam hadis diterangkan dia datang kepada Rasul dengan memakai baju besi dengan lengkap senjata. Kemudian ia datang kepada Rasul, "Ya Rasulullah, uqatil au uslim?" Aku ini perang dulu atau Islam dulu? Saat itu Nabi menjawab, "Aslim summa qatil." Islam dulu kemudian perang. Begitu berangkat ke medan perang setelah syahadat di depan Rasul, dia terbunuh di medan perang. Jadi dia tidak sholat, tidak saum, tidak haji, tidak umroh. Tapi Nabi menyebutkan innahu min ahlil jannah. Dia itu ahli surga. Kenapa? Karena ia mendapat rahmat dan magfirah dari Allah. Titik ketiga di makalah ini menjelaskan 3 di antara amal yang menjadi penyebab dicabutnya rahmat dan magfirah Allah sekalipun dia ahli ibadah. Sehingga jika orang melakukan 3 amal ini dipastikan, ini dengan keterangan-keterangan dan dalil-dalil yang ini, dipastikan orang itu mendapatkan balasan neraka. 3 amalnya nih. Pertama, bid'ah dalam melakukan ibadah. Saya sering menyebutnya dengan bid'atun fil ibadah. Bid'ah dalam melakukan ibadah. Kenapa? Pertama, bid'ah akan menjadi penyebab orang terhijabnya taubat. Jadi kalau orang melakukan taubat, dia tidak akan pernah bisa bertobat selama melakukan bid'ah. Dalilnya bisa dilihat di titik keempat di makalah Rawa at-Tabrani an Anasin. Innallaha hajjabat taubah an kulli sahibi bid'atin hatta yada'a bid'atah. Ini ditulis dalam kitab Mu'jamul Awsat di juz keempat di halaman 281. Telah meriwayatkan Imam At-Tabari, Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik, sesungguhnya Allah menghijab taubat dari pelaku bid'ah hingga berhenti dari bid'ahnya. Ini bahaya sekali ya, orang melakukan bid'ah sekalipun dia ahli ibadah. Karena bid'ah akan menjadi penyebab orang terhalangnya pintu tobat. Yang kedua, bid'ah juga menjadi penyebab tidak makbulnya amal. Selama orang melakukan bid'ah, maka amal-amalnya tidak diterima oleh Allah. Titik kelima di makalah Rawa Ibnu Majah an Khuzaifah, la yaqbalullah li sahibi bid'atin sauman wala solatan wala sodakotan wala hajjan wala umrotan wala jihadan. Nabi bersabda, Allah tidak akan menerima dari ahli bid'ah sauman, saumnya, wala solatan juga solatnya, wala sodakotan juga sodakohnya, wala hajjan juga hajinya, wala umrotan juga umrohnya, wala jihadan dan juga jihadnya. Jadi tidak ada satupun amalan ibadah dari orang yang biasa melakukan bid'ah kecuali Allah menolaknya. 3, ini bahaya bid'ah.
Yang ketiga, bahaya bid'ah. Nabi menyebutkan laisa minni. Siapapun pelaku bid'ah itu tidak diakui oleh Nabi sebagai umatnya. Itu dalilnya ada di hadis riwayat Al-Bukhari. Tidak saya masukin di makalah, kepanjangan. Di hadis riwayat Al-Bukhari di juz ke-7 di halaman 2. Hadis yang bersumber dari Anas bin Malik. Kata Anas, pernah datang 3 orang pemuda kepada istri-istri Nabi yang bertanya mengenai ibadah Nabi. Ketika istri-istrinya menjelaskan ibadah sholat Nabi, tahajud Nabi, saum Nabi, lalu mereka mengatakan, wa aina nahnu minan Nabi, bagaimana kami bisa sama dengan Nabi? Qad ghafarallahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu sudah dijamin diampunkan dosa, baik yang sudah atau yang akan. Sedangkan kita belum. Lalu para pemuda itu mengatakan, yang pertama, ana usalliyal laila abada. Di hadis lain diterangkan, wala arkud, aku sanggup sholat semalam suntuk dan tidak akan pernah tidur. Padahal Nabi sholat malamnya 11 rakaat paling sering Nabi lakukan. Lalu yang kedua tidak mau kalah. Ana asumu dhahra wala uftir, kata yang kedua. Aku siap melaksanakan saum 1 tahun penuh dan aku tidak akan pernah buka. Kemudian pemuda yang ketiga juga menyatakan, ana a'tazilun nisa, aku akan menjauhi para istri, wala atazawwaju abada, dan aku tidak akan pernah nikah selama-lamanya. Rek ibadah we ke Allah. Nah, lalu Nabi mendengar 3 pemuda itu mengatakan, wallah, kata Nabi, inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah. Aku orang yang paling takut kepada Allah dan paling takwa kepada Allah. Lakin akan tetapi aku, kata Nabi, asumu wa uftir, aku biasa saum dan biasa buka. Wa usolli wa arkud, aku sholat juga aku tidur. Tidak semalam suntuk seperti yang kalian katakan. Wa atazawwajun nisa, dan aku nikah dengan para istri sampai aku punya turunan. Itulah sunnahku, kata Nabi. Paman rogiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tidak mengikuti sunnahku ini, maka dia bukan dari golongan umatku. Nah, ini satu bukti bahwa bid'ah itu membinasakan orang. Taubatnya tidak diterima, terhijab, semua amalnya tidak diterima. Lalu Nabi menyatakan, laisa minni, bukan dari golonganku. Inilah bahaya bid'ah, sampai bid'ah menjadi penyebab orang tercabutnya rahmat dan maghfirah. Jadi yakin mau ke surga. Kenapa? Karena orang hanya bisa ke surga dengan rahmat dan maghfirah Allah. Ketika orang dibatalkan rahmat dan maghfirah karena bid'ah, maka ia tidak akan bisa ke surga. Ini yang pertama. Yang kedua, nomor 2 di makalah, syirik dalam akidah. Saya sering mengatakan syirkun fil akidah. Kenapa? Orang yang syirik itu dinyatakan secara nas Al-Quran tidak akan pernah bisa ke surga, malah diharamkan surga. Orang yang musyrik itu. Kedua, Allah menyatakan dosa syirik selama tidak bertobat sebelum meninggal tidak akan pernah dapat ampunan. Itu. Kemudian Nabi Isa itu Al-Masih pernah mengatakan,
yang Allah muat dalam surat Al-Maidah ayat 72 ini di makalah. Titik kedua dari bawah. Sampai Al-Masih mengatakan orang yang melakukan kemusyrikan termasuk menyembah selain Allah, menyembah aku. Dirinya sendiri, Isa sendiri. Dia diharamkan untuk masuk ke surga. Bahasa ayatnya, waqalal masih, Al-Masih berkata, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, U'budullah, sembahlah oleh kalian Allah, Rabbi, yang Allah itu Tuhanku, wa Rabbakum, dan Tuhan kalian. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya siapa yang musyrik kepada Allah, faqad harramallahu alaihil jannah, sungguh Allah telah mengharamkan baginya surga. 2. 1. Bid'ah dalam melakukan ibadah. 2. Syirkun dalam akidah. Yang terakhir, mengambil hak orang dalam kehidupan. Dia mengambil hak orang lain, yang saya sering sebut dengan bahasa gululun fil ma'isyah. Gulul itu merampas hak orang. Titik terakhir menjelaskan ada seorang sahabat bernama Rifa'ah bin Zaid yang ia meninggal di peperangan Khaybar. Ibnu Abbas menyatakan, lamma kana yaumu Khaybar, ketika terjadi perang Khaybar, akbala naparun min sahabat batin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lewatlah sekelompok sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pada saat itu jenazah-jenazah kaum muslimin yang terbunuh di perang Khaybar dijejerkan oleh Nabi di masjid. Lalu datanglah serombongan sahabat masuk masjid, diantaranya Abi Hurairah radhiyallahu an. Kemudian mereka mengatakan fulanun syahid, fulanun syahid, sampai mereka menunjuk sahabat yang dijejerkan di masjid, jenazah-jenazah yang dijejerkan di masjid. Kata mereka, fulanun syahid, fulanun syahid, si anu mati syahid, si anu mati syahid. Hatta marru ila rajulin, sampai ia lewat atau mereka lewat kepada seorang sahabat yuqalu lahu Rifa'ah bin Zaid, yang ia sering disebut dengan Rifa'ah bin Zaid. Mereka pun mengatakan Rifa'ah syahid, Rifa'ah itu mati syahid. Ketika Rasul mendengar para sahabat menyatakan seperti itu, Rifa'ah syahid, sampai Nabi saat itu mengatakan kalla, tidak sama sekali. Inni ra'aituhu finnar, aku melihat Rifa'ah di neraka. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi diriku yang ada pada kekuasaannya, inna syamlata latal tahibu alaihi nar, sesungguhnya jubah yang dipakai oleh Rifa'ah, latal tahibu alaihi nar, dibakar dengan api neraka, sampai Rifa'ahnya pun ikut terbakar. Lalu para sahabat bertanya, jubah yang mana wahai Rasul? Saat itu Rasul menjawab, akhodaha minal ghanaim yauma Khaybar, dia mengambilnya pada perang Khaybar dari harta ghanimah lam tusibhal maqasim, yang Nabi belum membagikannya. Jadi kata Nabi, dia mengambil
harta ghanimah berupa jubah lalu dipakai. Begitu perang Khaybar dia terbunuh di perang Khaybar. Sampai Nabi mengatakan innahu min ahlin nar. Nah, dengan keterangan-keterangan di makalah ini jelas bagi kita, siapapun menginginkan surga, maka 3 yang harus dibersihkan dari dirinya. Yang namanya islah, diberesan. Pertama, islahul ibadah. Bereskan urusan ibadah. Jangan sampai melakukan bid'ah. Yang kedua, islahul akidah. Bereskan akidah. Jangan melakukan kemusyrikan. Dan yang ketiga, islahul muamalah. Bersihkan urusan muamalah. Jangan sampai ada gulul merampas hak orang. Karena dengan beres ibadah dari bid'ah, beres akidah dari syirik, beres muamalah dari gulul, dipastikan ia mendapat rahmat dan magfirah Allah. Dan dengan rahmat dan magfirah Allah itulah orang bisa meraih kenikmatan surga. Mudah-mudahan kita bisa selamat dari 3 amal yang membinasakan manusia di akhirat. Bid'ah dalam melakukan ibadah, syirik dalam akidah, gulul dalam muamalah. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua. Barakallahu li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.